Halo semuanya, selamat datang kembali di Nurmatika Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat dan bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pecahan lagi. Kali ini tentang perkalian dan pembagian pecahan. Oke ya, materi prasyarat yang harus dikuasai dalam pecahan ini adalah tentang bagaimana anak bisa menguasai pembagian dan perkalian. Kemudian KPK FPB. Seperti itu. Jadi faktor-faktor pun juga harus dikuasai juga. Oke ya, kita lihat soal yang nomor 1. Oke, perhatikan nomor 1. 3 2/3 dikali 1/1/2 dibagi 1/1/4 sama dengan titik-titik. Dalam mengalih atau membagi pecahan, itu pecahannya dalam kondisi pecahan biasa. Sedangkan ini semua pecahannya campuran. Lalu bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, jadi kalikan bilangan bulat dengan penyebut, kemudian ditambah dengan pembilang. Atau singkatnya, dikali yang bawah ditambah yang atas. Jadi semuanya dikali penyebut ditambah pembilang. Ini juga begitu juga. Oke ya. Nah, sekarang berapakah 3 dikali 3? Nah, jadi 9. Ini boleh tulis seperti ini. 3 dikali 3 ditambah 2/3. Penyebutnya tetap ya. Jadi penyebutnya tidak berubah, yang berubah hanya pembilangnya saja. Dikali 1 kali 2 ditambah 1/2. Oke, dibagi 1 dikali 4 ditambah 1/4. Gampang kan? Nah, sekarang 9. 3 dikali 3 9 ditambah 2 sama dengan 11/3 dikali 1 kali 2 3 ditambah 1 dikali 2 2 ditambah 1 3, jadi 3/2 dibagi 1 dikali 4 4 ditambah 1 5/4. Gampang ya. Nah, sekarang tanda bagi harus berubah menjadi kali, pecahannya dibalik menjadi 11/3 dikali 3/2 dikali 4/5. Oke, jadi anak-anak yang biasanya suka tidak teliti itu angka-angka yang harus dibalik. Kadang-kadang anak-anak semua dibalik, dari depan dibalik. Nah, jadi katakan pada anak-anak kita, jadi yang dibalik hanya angka yang di belakang tanda bagi, yang di depan tidak dibalik. Jadi yang dibalik setelah tanda bagi. Oke ya, yang bisa dibagi boleh atas bawah, kalau bisa dibagi boleh di cross. 3 dengan 3 habis ya, 3 dibagi 3 1. Boleh diganti angka 1 seperti ini boleh. Nggak diganti juga nggak apa-apa. Tapi supaya nggak bingung bolehlah diganti 1. Kemudian 4 dibagi 2 habis. Jadi yang 4 dapat 2, yang 2 dapat 1. Jadi jangan sampai terbalik, 2-nya taruh di yang kecil. Padahal yang bisa dibagi itu yang besar. 4 dibagi 2 dapat 2. Jadi 4-nya yang diganti 2. Oke ya. Nah, sekarang kalau sudah kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi yang belum di cross 11 dikali 1 11, 11 dikali 2 22. Kemudian penyebutnya 1 dikali 1 1 dikali 5, jadi 5. Gampang ya. Nah, sekarang ini belum sederhana, masih banyakkan pembilang. Jadi bagaimana cara menyederhanakan pecahan kalau lebih besar pembilang? Nah, tinggal dibagi 22 dibagi 5. Oke, 22/5 artinya 22 dibagi 5. Nah, yang mendekati 22 adalah 4, jadi dapat 20 sisa 2. Bilangan yang di atas bilangan bulat gitu ya. Kemudian sisanya itu menjadi pembilang dan penyebutnya tetap 5. Penyebutnya tetap gitu ya. Nah, 2/5 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jadi selesai. Gampang ya. Nomor 2. Perhatikan nomor 2, di sini ada 7 2/3 dikali 1/1/5 ditambah 25/6 dibagi 3 7/9. Di sini ada gabungan, kali, tambah, dan bagi. Bagaimana caranya? Sama seperti bilangan asli, jadi kalikan dulu, kemudian ini dibagi dulu, hasilnya baru dijumlah. Oke ya, jadi ini hasilnya perkalian berapa, pembagiannya berapa, baru bisa ditambahkan. Oke, kita bahas. Jadi, dalam perkalian dan pembagian, ubah semua menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, menjadi pecahan biasa. Dikali yang bawah, ditambah yang atas. Jadi, 7 dikali 3, 21, ditambah 2/3, gitu ya. Dikali 1 kali 5, ditambah 1, gitu ya. Jadi, 5 ditambah 1, atau langsung boleh.
Jadi 21 ditambah 2 itu 23. Langsung seperti ini boleh. Kemudian 5 ditambah 1, 6 per 5. Oke. Kemudian ini boleh dikurung begini supaya tidak ceroboh ya. Oke. Nah, ini 2 dikali 6 ditambah 5. 12 ditambah 5 menjadi 17 per 6. Dibagi 3 dikali 9, 27 ditambah 7, 34 per 9. Oke, nah untuk yang kali, ini boleh di cross 6 dengan 3, dapat 2 gitu ya. Kemudian kalikan, kalau sudah nggak ada yang di cross lagi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi kalau nggak ada angka, udah kita anggap 1. 23 dikali 2, 6, 2 dikali 2, 4 gitu ya. 3 kali 2, 6, 2 kali 2, 4. Per 1 kali 5, 5. Plus, perhatikan di sini, ini boleh dikurung dulu, 17 per 6, tanda bagi berubah menjadi kali, pecahannya dibalik, jadi 9 per 34. Oke, 17 dengan 34 habis, jadi yang kecil dapat 1, yang besar dapat 2. Jadi anak-anak kalau misalkan belum lancar mengalir ya dibuat perkalian 17, nanti 34 nya angkanya berapa, jadi bisa dilihat di perkalian 17 gitu ya. Nah, 9 dengan 6 sama-sama dibagi 3, jadi 9 dibagi 3, 3, 6 dibagi 3, 2. Tuh. Nah, sekarang 46 per 5 ditulis ulang. Kemudian, ini pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 3, 3, 2 dikali 2, 4. Gampang kan? Oke, nah, sekarang ini penjumlahan, menjadi penjumlahan pecahan. Kita tidak bisa menambah pecahan ini karena penyebutnya belum sama. Caranya bagaimana? Ya harus disamakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Oke ya, jadi anak-anak yang sudah menguasai KPK ya lancar. Yang belum menguasai KPK gimana? Pelan-pelan. Belajar KPK satu persatu sambil berjalan, nggak apa-apa. Jadi kita cari KPK 5 dan 4. Boleh menggunakan tabel seperti ini, gitu ya. Kita mulai dari 5 dibagi, karena belakangnya 5, ini prima, langsung 5. Kemudian 5 dibagi 5, 1. 4 bagi 5 nggak bisa, ditulis ulang. Oke, sekarang yang belum 1, 4. 4 ini genap, jadi dibagi 2. 1 ditulis ulang, 4 dibagi 2, 2. Nah, sekarang belum 1 ya, jadi 2 supaya 1 harus dibagi 2 lagi. Ini 1 ditulis ulang, kemudian 2 dibagi 2, 1. Oke, gampang ya, sambil mengulang pelajaran KPK kemarin. Nah, jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 dikali 2, 4, 4 dikali 5, 20 gitu ya. Jadi ini menjadi penyebutnya, saya lanjutkan di sini, penyebutnya berubah menjadi 20, ini juga 20. Oke, 5 supaya jadi 20 dikali berapa? Kali 4, yang atas pun sama. 4 supaya jadi 20 dikali berapa? 5, yang atas pun sama. Gampang ya. Jadi kalau anak-anak belum bisa perkalian, maksudnya belum hafal perkalian, ya buat kita perkalian 5. Nanti ada 20-nya kali berapa gitu ya. Seperti kita udah bahas yang dulu-dulu. Oke, sekarang 46 dikali 4. 6 dikali 4, 24 nyimpan 2. 4 kali 4, 16 tambah 2, 18. 3 dikali 5, 15. Oke, sekarang penyebutnya sudah sama, jadi tinggal menambah saja. Penyebutnya tetap, jadi tidak berubah lagi. Oke, 4 ditambah 5, 9. 8 ditambah 1, 9. Nah, satunya tinggal taruh. Sekarang, karena banyakkan pembilang, kita boleh sederhanakan dengan pistol. Jadi, 199 dibagi 20. Gitu ya, buat perkalian dulu bagi yang belum hafal. Yang sudah hafal nggak apa-apa langsung. Gitu ya, jadi 199 yang mendekati berapa? 20 kali berapa ya? Kali 9, coba ya, 180. Karena kalau 10 langsung 200, kebanyakan. Jadi dapat 9, sisanya 9 kurangi 0, 9. 9 dikurangi 8, 1. Jadi sama dengan 9, gitu. Jadi bilangan bulat, kemudian pecahannya harus di tengah-tengah. 19-nya menjadi pembilang dan penyebutnya tetap 20. Penulisan pecahan juga harus diperhatikan, jadi per ini harus di tengah-tengah. Jadi antara pembilang dan penyebut itu dan pembilangan bulatnya harus terpisah. Kadang-kadang anak penulisannya begini, 9 gitu ya, terus 19 per 20, kan jadi kesannya 919, bukan 19 per 20.
Jadi yang benar ini 9-nya harus besar seperti ini. Oke, gampang ya? Oke. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan membantu teman-teman semua, para orang tua, dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Dadah!